Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silva Karisma Febriska dengan NIM C1B020090 pada kelas R002. Di sini saya akan menjelaskan tentang UTS pelaku konsumen. Pertama itu adalah perubahan pelaku konsumen yang terjadi akhir-akhir ini. Seperti dengan adanya COVID-19 yang menimbulkan banyak sekali perubahan, sebagian besar kegiatan kita tuh dilakukan secara online. Nah, akibatnya pelaku masyarakat pun ikut berubah, terutama dalam perannya sebagai konsumen. Nah, imbauan social distancing membuat hampir semua kegiatan dilakukan secara online, mulai dari belanja kebutuhan hingga akses layanan. Riset menyatakan bahwa belanja online akan menjadi kebiasaan baru konsumen pasca pandemi dan diprediksi akan bertahan dalam jangka panjang. Nah, kita bisa mempertahankan bisnis kembali meningkatkan penjualan dengan mengembangkan strategi digital dengan memanfaatkan media sosial dan marketplace. Karena konsumen pada saat ini banyak membeli kebutuhan sehari-hari secara online, permintaan akan pelayanan yang cepat dan efisien juga meningkat. Dari hal tersebut, mereka lebih sering menggunakan metode pembayaran. Sebelumnya itu kan metode pembayaran tunai, sekarang itu menjadi metode pembayaran cashless karena lebih cepat dan efisien. Maka dari itu mereka banyak sekali orang-orang memilih melakukan pembayaran cashless. Nomor 2 itu bagaimana pemasaran dapat menyesuaikan bisnisnya dengan perubahan pelaku tersebut. Nah, new normal bagi pemasar merupakan sebuah tantangan yang harus dilalui dengan menyusun strategi bertahan yang tepat, namun tetap untuk berpegang pada protokol kesehatan yang berlaku. Pemasar harus lebih fleksibel dan realistis agar usahanya bisa tetap beroperasi. Nah, perilaku konsumen yang menjadi penentu terjadinya transaksi saat ini, misalnya saja dengan adanya perkembangan teknologi pada saat ini, pembelian berbagai barang yang dulunya dilakukan transaksi tatap muka ataupun datang langsung ke toko berubah menjadi transaksi secara online. Nah, bagaimana caranya itu? Pertama itu adalah aktif melakukan promosi digital, buat iklan pada sosial media ataupun e-commerce dengan menarik agar konsumen itu tertarik dan mengetahui produk kita lebih lanjut. Atau dari hal itu hal ini akan mempengaruhi untuk keputusan konsumen. Selanjutnya adalah berikan pengalaman belanja yang baik. Word of mouth yaitu sebuah strategi marketing yang efektif untuk membantu penjualan. Ketika berhasil memberikan kepuasan berbelanja pada seseorang konsumen, maka mereka akan melakukan repeat order ataupun mempromosikan kepada orang lain. Selanjutnya adalah bangun hubungan baik dengan konsumen. Jangan hanya menggunakan sosial media sebagai promosi saja, tetapi juga sebagai komunikasi dengan konsumen. Selanjutnya ada nomor 3, bagaimana motivasi dapat mempengaruhi tindakan konsumen. Motivasi dapat mempengaruhi tindakan konsumen jika semakin kuat dorongan yang diberikan seseorang akan semakin termotivasi untuk melakukan pembelian. Motivasi yang tinggi dari konsumen akan menarik minat konsumen untuk melakukan keputusan pembelian. Dari kurangnya motivasi membuat seseorang kurang tertarik melakukan keputusan pembelian. Selanjutnya ada nomor 4, yaitu bagaimana pemasar dapat memahami motivasi konsumen dan mengarahkan kepada pembelian terhadap produk ataupun layanan yang ditawarkan. Keberhasilan pemasar mampu menjual produk pada konsumen sehingga konsumen merasa puas dan melakukan pembelian ulang adalah suatu keberhasilan strategi pemasar yang proses panjang, bukan suatu kebetulan. Karena kesediaan pembeli untuk melakukan pembelian terhadap suatu produk bukan merupakan keputusan yang tiba-tiba, namun merupakan hasil pada proses evaluasi dari berbagai alternatif. Nah, pembelian juga tidak terjadi tanpa adanya kebutuhan yang dirasakan mendesak, sehingga menjadi motivasi bagi konsumen yang mendorong untuk berperilaku. Nah, motivasi yang mampu intensitas maupun arah sehingga dapat diukur dari kemungkinan muncul berperilaku dan diprediksikan arah pelakunya. Mengarahkan pembeli sehingga membeli produk atau pelayanan yang kita tawarkan. Pertama itu adalah produk ataupun layanan harus berkualitas. Hal yang paling mendasar dan merupakan pertimbangan utama konsumen dalam membeli suatu produk ataupun layanan adalah kualitas dari produk ataupun layanan itu sendiri. Yang kedua itu adalah produk ataupun layanan yang ditawarkan memiliki keunggulan. Nah, selain kualitas yang baik, produk ataupun layanan akan semakin meyakinkan konsumen agar mau membeli hal yang kita tawarkan. Yang ketiga itu adalah tawarkan pada konsumen yang tepat. Untuk mempermudah menjual produk ataupun layanan kepada konsumen, produk ataupun layanan yang ditawarkan haruslah ditunjukkan kepada konsumen yang benar-benar membutuhkan produk ataupun layanan tersebut. Sekian yang dapat saya jelaskan. Maaf apabila terjadi kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.